Beberapa pemain keturunan secara berani menolak kesempatan besar membela timnas Inggris. Alasannya mereka ingin mendapat kesempatan tanpa harus bersaing ketat menembus skuad utama. Sayangnya beberapa dari mereka justru menjalani pemerosotan performa setelah menolak timnas Inggris. Cetak Gol coba merangkum nasib pemain yang menolak timnas Inggris sebagai berikut. Dipenuhi pemain keturunan. Timnas Inggris punya sederet pemain keturunan yang menjadi tulang punggung. Sebelumnya, skuad The Three Lions mengubah filosofinya demi mencetak prestasi gemilang. Bersama pemain keturunan, Timnas Inggris berharap bisa meraih lebih banyak trofi bergengsi. Harry Kane menjadi salah satu pemain keturunan yang menjadi andalan The Three Lions. Pemain Bayern Munchen ini punya darah Irlandia dari sang ayah yang lahir di kota Galway. Martin O'Neill bilang Kane pernah tertarik membela timnas Irlandia saat berusia 20 tahun. Mantan pelatih Sunderland ini bahkan membujuk langsung Kane untuk bergabung. O'Neill percaya timnas Irlandia akan punya striker jempolan seandainya bisa membajak Kane. Namun bujukan O'Neill ternyata diabaikan mentah-mentah oleh sang bomber. Kane lebih yakin berseragam 3 singa dibanding mewakili timnas Irlandia di kancah internasional. Berikutnya ada Bukayo Saka yang punya darah keturunan Nigeria dari kedua orang tuanya. Namun pemain Arsenal ini memilih timnas Inggris ketimbang negara leluhurnya. Saka mengaku kepincut dengan progres The Three Lions di bawah asuhan Gareth Southgate. Dirinya percaya dapat menjadi bagian kejayaan timnas Inggris di masa depan. Alhasil winger kelahiran London ini sering mendapat kepercayaan dari Southgate. Saka bahkan menjadi starter timnas Inggris di final Euro 2020 saat masih berusia 19 tahun. Selanjutnya ada Declan Rice yang mempunyai darah Irlandia dari kakek dan neneknya. Pemain Arsenal ini bahkan sempat mencatat 3 penampilan bersama timnas Irlandia senior. Namun, Rice akhirnya lebih yakin untuk membela The Three Lions di ajang internasional. Dirinya lebih merasa seperti orang Inggris karena lahir dan tumbuh besar di sana. Kemudian ada Marcus Rashford yang punya keturunan Hindia Barat di Kepulauan Karibia. Pemain Manchester United itu memilih Inggris karena percaya karir internasionalnya akan melaju tinggi. Rashford sudah mencatat 57 caps dengan catatan 17 gol. Beberapa pemain keturunan lain seperti Jack Grealish, Calvin Phillips, atau Kieran Trippier juga memperkuat timnas Inggris. Wilfried Zaha. Beberapa pemain keturunan justru menolak dengan tegas tawaran untuk membela timnas Inggris. Salah satunya adalah Wilfried Zaha yang lebih berambisi membela timnas Pantai Gading. Dirinya pernah membela timnas Inggris saat menghadapi timnas Swedia dan Skotlandia di era Roy Hodgson. Namun, namanya kian meredup ketika Gareth Southgate mengambil alih. Saat itu Southgate lebih memilih untuk memanggil Jesse Lingard, Raheem Sterling, dan Adam Lallana. Zaha benar-benar tersisih sehingga membuat namanya nggak pernah dipanggil. Akibatnya sang pemain langsung memutuskan untuk beralih membela Pantai Gading. Mantan pemain Manchester United ini langsung dipanggil skuad Les Elephants di Piala Afrika 2017. Dirinya langsung mengunci posisi utama di lini serang Pantai Gading. Alan Pardew selaku mantan pelatih mengatakan sang pemain berhak memilih Les Elephants. Pardew mengerti rasa frustrasi mantan anak asuhnya yang diabaikan The Three Lions. Menurutnya, timnas Inggris seharusnya lebih banyak memberi kesempatan untuk Zaha. Southgate mengaku nggak menyesal telah mengabaikan talenta besar Zaha. Dirinya melihat sang pemain belum mampu menjadi starter di lini serang The Three Lions. Southgate lebih yakin dengan potensi Lingard, Sterling, atau Lallana. Pelatih berusia 53 tahun ini bahkan menilai Zaha nggak bakal punya karir moncer di timnas Inggris. Sang pemain diprediksi sulit memenuhi bakat besarnya karena dianggap jarang tampil konsisten. Penilaian Southgate terbukti jitu karena Zaha tampil angin-anginan bersama Pantai Gading. Pemain kelahiran Abidjan ini selalu gagal membawa Les Elephants bersinar di kancah internasional. Zaha bahkan belum pernah membawa Pantai Gading menembus final Piala Afrika. Dia juga gagal membawa skuad Les Elephants lolos ke Piala Dunia 2018. Zaha bahkan sempat ribut dengan mantan pelatih Pantai Gading, yaitu Patrice Beaumele. Ex-pemain Crystal Palace itu enggan membela Les Elephants di fase akhir kualifikasi Piala Dunia 2022. Akibatnya Pantai Gading kembali gagal lolos secara beruntun ke gelaran Piala Dunia. Victor Moses.
Selanjutnya ada Victor Moses yang pernah mengabaikan tawaran bergabung ke The Three Lions. Padahal dirinya sempat memperkuat timnas Inggris di berbagai kelompok umur. Namun Moses justru berkhianat untuk membela negara asalnya, yakni Nigeria. Pasalnya, sang pemain sudah lelah menanti panggilan dari skuad senior timnas Inggris. Roberto Martinez langsung mengecam timnas Inggris yang mengabaikan Moses. Mantan pelatih Wigan Athletic ini menilai sang pemain punya potensi besar untuk The Three Lions. Martinez menilai keputusan Moses memilih Nigeria akibat kesalahan Fabio Capello. Mantan pelatih timnas Inggris ini lebih memilih talenta lokal seperti James Milner dan Stewart Downing. Pelatih timnas Nigeria yakni Gernot Rohr langsung antusias menyambut kehadiran Moses. Gernot Rohr menilai sang pemain dapat menambah kualitas lini serang Super Eagles. Namun karir Moses bersama timnas Nigeria justru semakin meredup. Pemain Spartak Moskow ini baru mengemas 38 caps dengan catatan 12 gol. Moses bahkan sempat membuat kecewa Stephen Okechukwu Keshi menjelang Piala Dunia 2014. Saat itu dirinya dianggap tampil buruk yang membuatnya jarang mendapat kesempatan. Akibatnya performa Moses kurang impresif saat berseragam Super Eagles. Selain itu, mantan pemain Chelsea ini sudah lama nggak dipanggil timnas Nigeria di ajang internasional. Terakhir kali dirinya membela Super Eagles saat melawan Argentina di Piala Dunia 2018. Moses kalah saing dengan Emmanuel Dennis dan Ademola Lookman. Tariq Lamptey. Berikutnya ada Tariq Lamptey yang saat ini memperkuat tim nasional Ghana. Sebelumnya pemain kelahiran London tersebut memperkuat langganan timnas Inggris kelompok umur. Namun Lamptey mulai dikenal saat dia bermain bersama The Three Lions U21. Sang pelatih Lee Carsley sangat mengandalkan Lamptey yang bermain di posisi bek sayap kanan. Menurut Carsley, Lamptey merupakan salah satu pemain berbakat yang berpotensi menjadi pemain besar. Apalagi dia sempat menjuarai Premier League U18 bersama Chelsea. Kegemilangannya itu membuat timnas Ghana sempat memanggilnya pada tahun 2020 lalu. Sayangnya pemanggilan ini nggak digubris oleh Lamptey. Saat itu dia masih percaya dengan kesempatan untuk membela timnas Inggris. Namun di tahun 2022 lalu, Lamptey menyerah dan mulai berpikir untuk nggak berharap dipanggil timnas Inggris. Hal itu bisa dibuktikan setelah Lamptey menolak pemanggilan timnas Inggris U21. Lee Carsley mengatakan jika dirinya sempat memohon untuk bergabung ke timnas Ghana. Pelatih timnas Inggris U21 ini pun merestui keputusan sang pemain. Sayangnya keputusan Lamptey memilih timnas Ghana dianggap hal yang terburu-buru. Selama 1 tahun terakhir, pemain kelahiran 2000 ini hanya bisa memainkan 4 pertandingan. Bahkan dalam 10 pertandingan, Lamptey nggak dipanggil oleh sang pelatih Otto Addo. Seandainya memilih timnas Inggris, Lamptey mungkin mendapatkan kesempatan panggilan. Pasalnya, skuad asuhan Gareth Southgate sempat alami badai cedera di posisi bek sayap. Erling Haaland. Berikutnya ada penyerang kelahiran Leeds yakni Erling Haaland. Atas dasar tersebut, Haaland dianggap telah memenuhi syarat untuk membela timnas Inggris di kancah internasional. Meski lahir di tanah Britania Raya, Haaland justru besar dan berkembang di Norwegia. Pada akhirnya dia lebih memilih membela skuad Lovin untuk mengikuti jejak sang ayah. Haaland menyebut dirinya akan memilih negara yang membuatnya berkembang di sepak bola. Akan tetapi keputusan tersebut mendapat komentar dari Ole Gunnar Solskjaer. Mantan pelatih Manchester United itu menilai Haaland telah memilih negara yang benar. Ole bilang kalau ini merupakan kesempatan besar Norwegia untuk lebih dikenal. Terbukti pemain kelahiran 2000 ini berhasil menggila sejak berada di skuad kelompok umur. Pada tahun 2019, Haaland mencuri perhatian di ajang Piala Dunia U20. Mantan pemain Borussia Dortmund ini melesakkan 9 gol kala berhadapan dengan Honduras. Performa moncer Haaland membuat dirinya diprediksi akan menjadi bintang besar. Sayangnya kehebatan Haaland gak mampu membawa Norwegia berbicara banyak di kancah internasional. Sejauh ini Norwegia selalu gagal menembus Piala Euro maupun Piala Dunia. Bahkan di kualifikasi Euro 2024, Haaland kembali gagal membawa negaranya maju ke putaran final. Skuad Lovin sudah tertinggal 6 poin dari Skotlandia di posisi 2 grup A. Padahal dia cukup gacor dengan sudah melesakkan 6 gol dari 7 laga. Seandainya memilih timnas Inggris, Haaland mungkin sudah meraih banyak kesuksesan. Sebab skuad The Three Lions saat ini sudah banyak dihuni pemain dengan kualitas merata di setiap lininya. Jamal Musiala. Kemudian ada Jamal Musiala yang lebih memilih untuk bergabung ke timnas Jerman. Keputusannya tersebut membuat para penggemar The Three Lions merasa sakit hati.
Mereka kecewa karena sang pemain dianggap telah mengkhianati negaranya. Sebab Musiala sendiri punya darah Inggris yang mengalir dari sang ayah bernama Daniel Richard. Sebelum hijrah ke Jerman, Musiala banyak menghabiskan karirnya di negeri Elizabeth. Saat itu dirinya bergabung dengan tim junior Chelsea dan juga Southampton. Kemudian Musiala memilih untuk bermain di negara kelahirannya yakni Jerman. Dirinya memulai debut bersama Der Panzer Senior saat menghadapi Islandia pada tahun 2021. Sayangnya kiprahnya bersama timnas Jerman selalu nggak berjalan mulus. Hal itu bisa dibuktikan di mana Der Panzer tersingkir dari fase grup di perhelatan Piala Dunia 2022 lalu. Kiprah tersebut berbeda jauh dengan timnas Inggris yang mampu mencapai partai perempat final. Keputusan Musiala bergabung ke Jerman juga membuat namanya sedikit meredup. Dirinya bahkan kalah pamor dengan Jude Bellingham yang kini menjadi andalan timnas Inggris. Timnas Jerman juga mengalami penurunan performa dalam beberapa tahun terakhir. Namun Musiala mengungkapkan dirinya nggak menyesal memilih Jerman sebagai negaranya. Dia merasa keputusan tersebut diambil setelah berunding dengan keluarganya. Adnan Januzaj. Menutup ulasan ini ada Adnan Januzaj yang lebih memilih bergabung ke timnas Belgia. Berbeda dengan pemain sebelumnya, Januzaj nggak punya darah keturunan Inggris. Hanya saja saat usianya menginjak 16 tahun, dirinya hijrah ke Inggris dan bergabung ke Manchester United. Namanya mulai dikenal setelah menembus skuad utama David Moyes. Puncak karirnya terjadi pada musim 2013-2014 lalu. Di musim tersebut, Januzaj menjadi andalan setan merah dengan catatan bermain selama 35 pertandingan. Melihat performa apik Januzaj, FA sempat berencana untuk menaturalisasinya. Saat itu, skuad The Three Lions memang sedang kekurangan talenta lokal muda berkualitas. Mereka selalu kesulitan menemukan pemain jempolan di tengah gersangnya kualitas para pemain muda. Hanya saja saat itu Januzaj juga diminati oleh 4 negara besar, mulai dari Belgia, Kosovo, hingga Albania. Timnas Inggris sendiri kesulitan untuk mendapatkan jasanya karena terganjal aturan kesepakatan Home Nation. Pada akhirnya, Januzaj memilih untuk bergabung bersama timnas Belgia. Sayangnya, karir Januzaj bersama skuad The Red Devil nggak berjalan mulus. Dirinya bahkan hanya mencatatkan 15 caps dengan catatan 1 gol dan 2 assist. Januzaj bahkan nggak dipanggil timnas Belgia saat perhelatan-perhelatan besar. Salah satunya di perhelatan Piala Dunia Qatar lalu. Saat itu namanya bahkan nggak tergabung ke dalam skuad asuhan Roberto Martinez. Seandainya bergabung, mungkin Januzaj akan memiliki karir yang berbeda di timnas Belgia. Itulah ulasan nasib pemain yang pernah menolak bergabung ke timnas Inggris. Bagaimana pendapatmu? Apakah keputusan mereka sudah dianggap tepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.